Probolinggo ini, beliau adalah seorang ahli gizi. Nah, kebetulan beliau juga ketua ahli gizi di Kota Probolinggo ini. Jadi sambil nunggu, kita boleh deh nyanyi-nyanyi dulu ini. Kita santai dulu. Ya, ini kita sudah datang. Selamat pagi. Baik, hari ini Puskesmas Jati biasa acara rutin ya. Kelas ibu hamil, kebetulan karena ini bertepatan dengan bulan puasa, jadi tema kita ibu hamil nih, ibu hamil yang harus tetap sehat walaupun berpuasa, walaupun selama bulan puasa. Nah, gitu ya. Oke, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Arda. Bu Arda, jangan Bu Arda dong. Gimana dong manggilnya? Kak Arda. Gitu ya. Kak Arda, oke. Sepakat apa enggak ini ya? Iya, terlalu tua mungkin. Enggak lah, enggak. Oke, Ya. Berarti kalau manggil aku Kak Tunik juga loh. Kak Tunik boleh. Atau Bunda gimana? Jangan, Sepakat dulu ya, gimana? Bunda atau kakak ini kita Kakak ini? ya? Oke, kakak aja. Jadi pada hari ini kita pengennya yang muda-muda aja. Semangatnya muda walaupun usianya sudah menua. Menua bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini masih diberi kesehatan, diberi nikmat sehat. Pada puasa ini, kalau kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Semoga ibadah puasanya diberi kelancaran, diberi kesehatan, sehingga bisa tuntas sampai nanti. Mantap. Iya, selesai bulan Ramadan, ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan lagi. Amin. Nah, kali ini puashare nih, kita temanya puashare. Apa sih puashare itu? Jadi kita sharing bermanfaat selama di bulan puasa. Jadi khusus kali ini walaupun bulan puasa, kita kelas ibu hamilnya tidak libur. Jadi offline-nya yang libur, kita online gitu. Kebetulan hari ini kita temanya itu karena untuk spesial buat bunda-bunda yang sedang hamil. Jadi temanya tentang ada gizi untuk ibu hamil. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Kak Tuni. Oleh Kak Tuni nanti akan dijelaskan panjang lebar ya tentang gizi ibu hamil walaupun sedang berpuasa ini gimana sih gitu. Terus nanti ini kemarin kita mengadakan semacam ini ya, sayembara. Salah ya. Sayembara. Jadi untuk memperebutkan apa tuh? Kita ingin sharing juga sebelum hari ini. Kemarin kita sempat berbagi yang ingin berbagi tips tentang berpuasa saat hamil ini. Pastinya bunda-bunda semua ini berpengalaman banyak tentang kehamilan. Nah, juga banyak yang mengalaminya di bulan selama berpuasa. Nah, ini kita pengen sharingnya dari teman-teman nih. Apa saja nih yang kemarin ngirim, berapa orang ya? 10 orang kayaknya. 100 orang. Nolnya jangan gelondong ya. Iya. Jadi kemarin ada 10 orang, jadi terima kasih. Monggo kita tunggu nih kalau masih ada yang mau ngirim lagi. Ini banyak dan unik-unik dan seru-seru. Nah, ini bagus banget. Jadi terima kasih yang sudah mengirimkan tips sehatnya, tips terbaiknya buat kita untuk saling sharing tips ibu hamil selama berpuasa. Terima kasih. Nanti akan kita ambil untuk mendapatkan giveaway menarik. Nah, ini spesial dari Nayaki nih kayaknya. Jadi sekaligus sponsor, sekaligus MC, narasumber. Yes, gorong kabeh. Gorong semua. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Ini adalah Ibu Tuni ya. Iya betul. Ketua Persatuan Ahli Gizi di Kota Indonesia ya, di Kota Probolinggo ini.
di mana sebelumnya beliau ini bekerja sebagai ahli gizi di Puskesmas Sukabumi. Betul ya? Ya. Oke, dan kemudian saat ini beliau di Dinas Kesehatan bekerjanya di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo di bidang gizi. Oke. Nah, sharingnya kali ini yaitu tentang gizi ibu hamil yang harus terpenuhi di bulan puasa. Oke, kita lanjut sama Kak Tuni ya. Oke, kameranya di sebelah sana, Kak. Iya. Halo. Aku di sini. Oke, baik. Monggo dipersilahkan, kita simak Karena bersama kepingin ngobrol sama Kak Arda, jadi aku melihatnya ke Kak Arda, bukan ke kamera. Oke. Baik. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semuanya. Iya, karena masih kita di bulan Ramadan, sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Amin. Wah, tadi menarik sekali ya, ketika di bulan puasa ini, bagaimana ibu hamil menjalani ibadah puasanya. Yang pertama yang perlu kita tekankan Kak Arda, harus tetap sahur. Nah, ibu hamil walaupun mungkin capek, males bangun dan sebagainya, nah di saat sahur usahakan tetap bangun dan makan sesuai ini apa kebutuhannya. Yang di dalam menu sahur maupun menu buka ya Kak, itu harus gizi seimbang. Di mana gizi seimbang itu separuh dari piring yang hidangan yang kita makan, misalnya piringnya nanti kalau saya bilang piring itu piringku kecil Kak, pirangku besar, ada yang kayak gitu. Nah, intinya dalam satu porsi separuhnya itu ada nasi dan lauk. Oke, itu yang namanya seimbang ya? Seimbang. Separuhnya sayur dan buah. Jadi bukan seperti yang kita ketahui, nasi sudah penuh satu piring, ambil saja sayurnya, kuahnya doang. Oh gitu. Ya itu kan? seimbang apa menyeimbangkan? Memaksa itu namanya. Iya, Okay. jadi bagaimana sebenarnya tubuh kita itu memerlukan banyak zat gizi, tidak hanya dari sumber karbohidrat saja. Oleh karena itu harus seimbangnya terpenuhi dari sisi karbohidrat, lalu protein dan vitamin serta mineral. Jadi separuh dari piring yang kita atau yang kita makan, menu yang kita makan pas sahur misalnya, tetap hadirkan sayuran dan buah-buahan. Jadi harus tetap menyiapkan sayur, harus ada nih. Harus ada. Ini sahur ya? Ini sahur. Jadi, nah, nggak boleh malas-malas berarti dong. Nggak boleh malas-malas. Oh, baik-baik. Kalau misalnya sedang hamil, ya pilihlah buah yang aman. Jangan durian dong. Apa itu? Oh, durian nggak boleh ya, buat saya saja. Durian nih kulah buah juga toh. Jadi pilih buah yang aman. Contohnya nih. Contohnya nih. Bisa pakai melon. Oke. Atau pisang. Oke, boleh atau pisang. Atau apel. Itu pilihan buah. Nah, kemudian usahakan juga ada sayur. Karena di dalam sayur dan buah itu mengandung serat. Jadi ketika kebutuhan serat kita terpenuhi, BAB lancar, kayak gitu. Kemudian kita juga sebagai antioksidan dengan sayur dan buah. Menangkal racun. Luar biasa, antioksidan itu yang juga perlu perlu diingat. Jadi mungkin kalau selama ini yang malas-malas mungkin garingan seperti itu. Soalnya gimana? Sudah mata kayak sepet-sepet. Mana harusnya goreng ikan, misalnya goreng ayam. Iya, enggak apa-apa, sumber protein memang harus tetap terpenuhi, tetapi jangan lupa untuk sayur. Mungkin tipsnya gini Kak, kalau aku jadi waktu sore itu sudah dipotongi, misalnya mau masak gambas sama bayam. Si gambas ini sudah kita potong, kita bersihkan, bayam udah kita potong. Nanti saat sahur tinggal cemplung. Masalahnya bayam nggak boleh dipanasin. Oh ya, betul. Jadi kalau masak harus pas ketika kita mau makan. Gitu ya Bunda. Jadi itu masih sahur sahur nih ya. Ini harusnya ini masih sahur ya. Masih jadi sahur.
yang punya kebiasaan makan garingan tanpa sayur, tanpa buah, diubah mulai saat ini, gitu ya. Oke. Lalu malam harinya disiapkan gitu ya. Iya, Sebelum misalnya kita sore ini bisa lakukan sebelum sholat, sebelum azan maghrib, jadi atau sore-sore ya, atau kalau habis terawih masih ingin apa ya, biar ndak jenuh, motong-motong, boleh dipotong, disiapkan wortel. dulu sebelum Mm-mm. nanti sahur. Jadi sahurnya tinggal cemplung-cemplung Cemplung. ya. Oke. Ya, karena apa Kak? Kalau kita kadang-kadang sudah Ya. nggak usah sahur Mbak Tuni. Oh, Toh aku gimana itu? kuat. Nah, Iya, kayak banyak gitu. banyak yang seperti itu sih. Nah, disayangkan karena 40% kebutuhan kita di dalam sehari itu terpenuhinya saat sahur. Oh, begitu. Iya, jadi kan eman banget karena Oke. kita akan kosong lambung kita sampai jam setengah 6. Iya, Kayak gitu lama tuh, kan. lama ya. Mm. Lama. Jadi stok lambung itu kita apa ya, kecukupan gizinya kita penuhi di saat sahur. Oh, Ada baik. sunahnya juga Kak. Gimana, Gini, gimana? kalau ya sahur lah walaupun hanya dengan sebiji korma. Oh. Tapi ya jangan jadi alasan, udahlah pakai 1 biji korma sudah. Saja sudah cukup. Itu kalau injury time. Kadang-kadang Iya. kita bangunnya jam mepet, kurang 5 menit azan. Nah itu saya nggak bisa bilang, nanti saya masak. Katanya Mbak Tuni suruh masak bayam, suruh masak ini. Iya, Sudahlah. kebablas imsak. Jadi kelewat. Iya. Nah, jadi Kak Tuni yang disalahin. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi masih sahur ya? Iya. Masih sahur. Mm-mm. Nah, selain itu di dalam sahur kurang lagi hindari yang terlalu banyak gorengan dan menggunakan natrium atau garam. Mengapa? Karena natrium itu punya ini, dia akan merangsang kita cepat merasa haus. Oke. Iya. Jadi jangan terlalu asin kayak gitu masaknya. Nah, jangan lupa tetap minum air putih sesuai kebutuhan kita. Berapa Kak Arda sehari? Sehari minimal 18. Itu tidak berlaku. Minimal ya gitu ya. Nanti gini itu kan kalau nggak puasa Kak Tuni. Sama di bulan Ramadan ini, di saat puasa kita bisa mencukupi dengan 18. Nggak boleh di-courting ya. Protes saya kemarin. Pelempokan itu. Oh, Ya caranya kan caranya bertahap. iya betul. Nah, jadi bertahap. ada tahap-tahapannya ya. Jadi kalau habis azan minum 1 gelas air putih. Oke, azan apa ini? Maghrib. Oke, Jangan boleh duhur. Saat berbuka ya, saat Iya. berbuka saat azan itu 1 gelas 1 dulu. gelas air putih, lalu makan kurma atau snack atau takjil ya. Ya. Boleh. Setelah itu minum lagi nanti habis sholat maghrib 1 gelas. Oh. Ya. Kemudian setelah makan utama 1 gelas. Jadi bertahap. Kan enggak langsung semua yang di meja itu dileb-leb saat buka kan. Iya, kadang ada yang kalap juga ada sih. Ketika siang sudah terbayang ikan panggang, lalu kelor, lalu apalagi takjil. Lopes, semua di meja. Apem. Seperti yang di meja itu ingin dilahap semua. Ini menarik ya, Iya, menarik ini Bunda. buka, Jadi saat buka. kebutuhan air, kebutuhan cairan tubuh itu nggak boleh di-courting nih ternyata. Jadi kita Yang courting kalau belanja di KDS aja. oh iya, nggak boleh mengandung unsur ini promosi ini. Iya. Jadi kita tahapan-tahapan minumnya itu Air putih. nggak di langsung secara kelempokan nanti katanya Kelempokan. orang ini ya. Jadi saat buka puasa, saat adzan satu, setelah buka, setelah Lagi, sholat maghrib setelah maghrib, satu, sholat isya gelas. satu, setelah terawih justru Setelah 2 nih terawih. mungkin bisa kan haus. Alhamdulillah kalau Ya. tidak nih. Dan makanya ada juga diharapkan pakai kuah itu, misalnya sayur bayam kayak gitu. Oh, Kan iya. itu salah satu kebutuhan cairan ya. Hmm. Oh, ya, oke. Buah juga Kak, misalnya Buah. melon, semangka itu kan Iya. dia mengandung banyak air. Oh, Jadi stocking siap. lek awan-awan ngene iki mulai panas-panas, haus-haus. Iya. Nah, supaya tidak dehidrasi, kebutuhan akan cairan bisa didapat dari sayur dan buah yang kita makan. Iya, jadi
yang dibeli jangan hanya ini ya Bunda, Iwak panggang. iwak panggang saja, boleh iwak panggang, tapi tetap Boleh, boleh. ada temennya, istilahnya ya, ada temennya, harus ada buah, ada sayur, wajib hukumnya, atau Iya. bisa ini nggak ini? Toleransi sama apa? Iya, wajib ya, Ya, berarti jadi ya. di dalam gizi seimbang itu tubuh kita memang membutuhkan itu sumber karbohidrat, sumber protein, vitamin dan mineral yang terpenuhi dari sayur dan buah. Seperti Iya, itu, Kak. apalagi hamil nih, apalagi hamil ya. Kalau hamil lagi ya, tadi kita buka sudah kita singgung ya, bertahap ya. Iya. Itu untuk orang hamil lebih harus bertahap lagi, jadi tidak blek tadi. Oh gitu. Bertahap dengan cara yang pertama tadi air putih dan takjilnya. Oke. Kemudian untuk ibu hamil, saya yakin untuk porsi itu kayaknya kalau sudah trimester 3 apalagi rata-rata tapi puasa ya. Atau memang tergantung kondisi tergantung kondisi. Iya. Okay. Porsi kecil tapi sering. Kalau ada ini nih, misalnya ibu hamil kan katanya porsinya harus 2 ya, seperti itu. Itu gimana? Berlaku juga saat bulan puasa begini, Kak? Nah, itu masalahnya. Kalau kita lagi puasa, ya opsi katanya double. Sedangkan kita makan misalnya ya nasinya aja sudah kenyang karena takjil udah masuk tadi. Okay. Nah, jadi untuk porsinya berlipat 2 tadi tidak dihabiskan saat maghrib saja. Nanti setelah taraweh bisa makan utama lagi. Nah, ini dia tipsnya nih, menarik ya. Jadi saat menghabiskan makanan itu tidak langsung saat berbuka ya, saat adzan maghrib semua dilalap semua, enggak boleh juga ya, karena juga mungkin kaget, istilahnya takut kaget kalau katanya orang Jawa gini ya. Lambungnya kan kosong udah sekian jam. Terus tiba-tiba di saat maghrib datanglah badai, datanglah mengenyek makanan yang banyak tadi. Nah, itu secara bertahap. Baik. Menyesuaikan kondisi ibu hamilnya. Oke, baik. Jadi bisa dilanjutkan nanti habis ada terawih. Buka kedua mungkin ya. Sesi 2. Makanan beratnya mungkin boleh dilanjut di setelah sesi kedua ya, buka kedua kalau saya bilang ya. Jadi misalnya tadi berbuka nih, udah takjil, udah kenyang, jangan dipaksa juga makan nasi. Karena sumber karbohidrat kita itu tidak harus dari nasi. Tapi kita juga bisa pakai kentang. Boleh ya, boleh ya. Iya. Baik. Jadi jangan memaksakan diri. Misalnya karena ingin porsi double, lalu nasi itu harus habis dengan sekian centong misalnya. Tidak harus. Jadi ganti roti. Jadi kan lebih soft mungkin ya, lebih soft masuknya ke ini lambung juga. Betul. Dia lebih tenang. Ya. Apalagi kalau dibarengi memang dengan sayuran tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi untuk ibu hamil jangan sampai kelewat dalam setiap makan, usahakan ada sayuran atau buah-buahan. Iya. Oke, jadi memang kewajiban ya Bunda, wajib hukumnya buah dan sayur, karena kita kebiasaan nih Kak, ini ada panggilan sebentar. Jadi kebiasaan kalau kebanyakan nih buah dan sayur itu salah satu kadang diambilnya salah satu. Iya. Kalau sudah sayur kadang males untuk buah. Iya. Jadi boleh minta tolong sebentar. Mbak udah ngasih siaran ya? Maaf, sebentar. Ada ini iklan. Jadi tetap sayur harus ada, buah harus ada nih. Ya diusahakan. Tapi kadang-kadang ya. Begini kan lagi seret ini, apalagi tanggal tua kayak gitu. Ya jadinya gimana ya, untuk buah mungkin harus milih yang murmer. Ya memang nggak harus mahal. Jadi mahal, bisa dengan kondisi yang mungkin lagi di tanggal tua, pilih yang seperti pepaya. Boleh pepaya yang kelor. Tinggal metek. Iya. Nggak tahu kalau di rumahnya nggak ada, metek di tetangga berarti.
Iya, Kelor juga bagus. Kelor juga bagus. kelor Mbak? juga bagus karena di sana kita kalau hamil apalagi butuh Fe ya, Oh besi ya, harus zat besi ya, dipenuhi. zat besi ya. Di dalam kelor itu Fe-nya cukup tinggi juga. Oke. Daun katu juga persiapan untuk nanti menyusui. Jadi ibu-ibu yang hamil jangan apa ya merasa, duh rasanya kayak blenger lihat kelor. Ya lihat toh, kalau dimakan daun. Kalau saya tuh nggak ada blengernya kalau sama Oh, kelor. gitu. Saya orang Madura soalnya. Oh, Jadi iya. kalau di Madura itu kelor makanan yang wah gitu. Oh, Ya mungkin beda segar dengan gitu ya. budaya ya, mungkin budaya. Mungkin kalau yang di Jawa gini jarang mungkin yang di Jawa apa? Jawa Timur bagian barat mungkin mereka nggak bukan suatu apa kelor itu jarang dijadikan makanan. Iya. Nah, Jadi mungkin boleh ternyata boleh. ya. Terus ini Kak, kadang-kadang kita ini ibu-ibu kalau di dapur itu kan kalau puasa gini apa ya, menu itu menjadi ini, bahkan mau tidur aja saya mikir menu. Hari ini Betul. ini masak apa ya? Oh, masak kangkung. Betul. Apa ya, sayur asem. Semua list menu sudah 11 hari ya. Oh, 11 hari. Iya, Semua sudah Kak Tony. Nah, mungkin perlu variasi, kita juga pakai rujak. Kadang-kadang kita kan boleh yang ya, terbayang boleh aduh ya. belas sayur iku kudu sing ono kuah, sop, sayur asem, apalagi oseng-oseng kayak gitu. Nah, rujak itu menjadi kayaknya di Probolinggo Ada ini sayurnya ya di rujak itu ya, sayur ada. Protein ada juga mungkin ya. pakai tahu kan bisa. Tahu sama tempe ya. Apalagi kalau ada cingur. Itu kesukaan saya. Rujak cingur Madura. Di situ kita kan ada camba, Ada camba, betul. lalu timun, Betul. lalu juga kangkung. Kalau bagi yang nggak suka pedas, nggak apa-apa, lomboknya satu aja, kayak gitu. Jadi keluarga itu kadang-kadang bosan juga. Aduh, kok kelor manis sih bun? Besok lagi, aduh sayur asem manis sih bun? Iya, perlu divariasi seperti itu. Jadi apa ya, menarik di keluarga. Dan kadang-kadang ibu hamil itu kan gampang bosan kalau Nggak hanya ibu hamil sih sebenarnya. semua juga Bingung, bosan, bingung. Masak sampai apa lagi kuliner nih? itu kalau pagi bosen sak macamnya ya. Menu A B C D. Iya. Jadi Oke. untuk inspirasi bagi ibu-ibu bisa untuk diolah jadi rujak, dan itu kan luar biasa. dan Betul, itu betul. sayuran di situ ada, sumber protein ada. Oke. Kak. Iya. Mungkin kalau yang nggak pengen nasi bisa lontang tuh ganti karbohidrat Pakai bisa nggak ya? Bisa banget. Bisa ya. Itu gantinya karbohidrat juga ya lontang ya kan mengandung Iya. karbohidrat juga. Iya. Jadi kalau yang ibu hamil memang sekali lagi untuk isi piringku istilahnya Kak, Isi atau piringku, gizi seimbang gizi tadi seimbang, iya. diperhatikan separuh dari yang kita makan itu harus sayuran. Jadi Oke, jangan terbalik. jangan terbalik. Kameranya macet Mas Fajri. Kameranya macet. Oke. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa ya. Ini ada kendala sedikit. Nggak apa-apa, kita sambil ngobrol aja. Iya, kebanyakan sih memang kita kembali lagi ke isi piringku itu ya. Isi piringku itu ya entah itu budaya atau apa ya. Jadi memang atau mungkin kebiasaan ya. Kebiasaan. Nasi itu penuh. Sayurnya lebih sedikit. Ada gitu aja. Iya, asal ada. Betul, asal ada. Nah, itu seperti itu yang apa? Harus dirubah. Iya Kak. Astagfirullahaladzim. Ini juga berlaku buat ibu hamil ya? Iya, justru saat hamil kadang-kadang kan mengalami konstipasi atau susah betul. BAB. Betul. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk dari makanan support dengan serat. Dari mana serat itu? Dari sayuran dan buah-buahan. Iya, betul. Jadi untuk porsinya, misalnya kita ambil 1 centong nasi gitu ya. Itu sayur yang kita ambil itu
anu Kak, sampai mungkin kalau dimasukkan ke gelas, Ya. kayak gelas yang Ibaratnya dimasukkan ibarat gelas ya. itu separuh dari gelas atau bahkan satu gelas itu tanpa kuah. Wah, kayak gue Kak, kalau beli bayam 2000 itu ya? kayaknya dideweni deh. Oh. Kayak gitu. Jadi kalau apa namanya, memang akhirnya waduh, sayurnya jadi banyak belinya gitu. Ya, memang bisa bertahap saja karena nanti saya diprotes. Aduh, gara-gara Kak Tony ini jadi anggaran untuk biasanya bayam 5.000 cukup karena berlima di rumah. Nggak Jadinya apa-apa juga sih Kak menurut saya, karena kan porsi nasi ini harus dikurangi. iya, apalagi Jadi, kalau hamil. beras yang mungkin yang harusnya 1 minggu habisnya mungkin 3 kilo nih jadi 1 kilo. Nah, anggarannya untuk ini mungkin bisa dialihkan ke sayur. Mungkin begitu ya. Jadi untuk misalnya kita untuk mensiasati seperti itu ya Kak. Oke. Jadi bisa kita modifikasi, makanya kita usahakan ya dengan yang ada, misalnya kayak kelor itu menjadi menu dalam siklus seminggu. Jadi dalam waktu seminggu selalu ada ketemu dengan kelor kayak gitu. Jadi selebihnya nanti bisa variasi sayur asem misalnya, lalu rujak tadi. Wah, ini jadi kayak nganusik menu ya. Barangkali sekarang ibu-ibu lagi nyari inspirasi. Bolehlah kalau mendengarkan maaf, ini di bulan puasa siang-siang kita bicara menu, ini ujian. Iya. Oke, nggak apa-apa. Anggap ini kita cari inspirasi untuk nanti buka puasa. Kemudian biar nggak bosan juga. Nggak bosan. Ya. Kalau kita misalnya sop gitu ya, jangan terlalu ini kadang kita sop itu enaknya kalau kentangnya banyak Kak. Iya, enggak apa-apa, tapi tetap harus ada wortelnya, buncisnya. Jadi kalau kentangnya saja yang banyak itu kan sumber karbohidrat juga. Jadi harus ada wortel. Ya, jangan dibiarkan mengapung sendiri di dalam sayur sop. Nanti temennya iga. boleh ya, boleh aja sih. Boleh aja. Tetap ada wortel, buncis dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kalau mau variasi lagi dalam menu takjil kita, misalnya kita bikin martabak kayak gitu. Wah, luar biasa. Menarik ini. Gimana? Martabaknya ini kita kasih bawang pre yang banyak Kak. Martabaknya dikasih bawang pre yang banyak. Kenapa memang gitu? Lebih enak. Dari bawang pre itu kan sayur masuk. Jadi bolehlah diisi dengan misalnya daging cincang boleh. Ya. Nah, banyakin aja bawang pre-nya. Jadi selain memang bikin sedap ya. Iya, bikin gurih enak ya rasanya. Nah, itu juga salah satu sarana memasukkan sayur di dalam takjil. Ote-ote misalnya. Ote-ote nih. Nah, kadang-kadang nangis pokoknya tepungnya akeh ya. Iya. Terus cambahnya ya seadanya gitu aja. Nah, gimana tuh? Dirubah ya? Ya, ote-otenya itu banyakin kecambahnya dan bawang pre-nya. Enak, justru lebih enak nanti rasanya. Lebih enak sih memang. Ya. Jadi tepungnya oke, tetapi sayurnya di situ banyak. Oke. Ya. Itu tip untuk bikin takjil yang ini menarik dengan sayur. Iya. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu punya banyak waktu bikin puding. Nah, puding. Rata-rata ini kalau bukan ibu hamil ya, anak balita. Itu kan susah Kak kalau disuruh makan sayur. Oh ya, gimana puding tuh? Itu kan kesukaannya. Kasih puding yang ditambah blenderan misalnya wortel, sedikit wortel. Atau kalau biar aromanya tetap enak ya puding buah akhirnya. Mangga mungkin kalau pas musim mangga gitu bisa dimasukkan nih. Iya, bisa. Bisa ya. Tapi usumnya pencet ya Kak kayaknya. Bukan mangga deh. Iya, kalau nanti musim mangga saya dikirimin. Iya. Oke, menarik sekali. Kalau misalnya mau bikin takjil, masukin aja sayur-sayurnya itu ya pun ke menu takjilnya. Iya. Tempe mendoan misalnya. Tempe mendoan, oke. Itu juga kasih seledri Kak. Jadi irisi seledri, lalu gulung di tepungnya tadi sudah dengan campuran seledri. Jadi harum ya, jadi harum juga. Kan ada sensasi beda lagi. Biasanya kan kalau mendoan itu diirisi daun jeruk nih. Nah, itu mungkin bisa diubah sama daun seledri. Kemudian bawang pre, suka-suka lah. Yang penting gimana caranya sayuran itu masuk ya. Soalnya kalau
Kalau anak-anak apalagi begitu melihat, aduh, ada boncos di situ, aduh, ada Ini. kangkung, sudah ilfil dia nggak mau makan. Iya, nah ini Mbak Iva Yulia, sayur kelor dan katuk favorit dari dulu, Bud. Sama saya. Oke, Menjadi Mbak Hamil idola. Kutas ini ada, ya kita sejenak ke ini Mbak Hamil Kutas yang pokoknya bermanfaat. Iya, terima kasih. Aku suka martabak, Mbak Nico Mumun. Oh, iya. Sama, saya juga suka martabak, apalagi kalau dibuatkan. Ada pesan sponsor. Tinggal makan, rasa bayar katanya Buza. Awas mengandung iklan. Oke. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, saya oke, langsung ke Mbak Fanda aja ya pertanyaannya. Ini yang kelihatan yang ini saya nggak manjat nih. Boleh tidak minum es degan tiap buka puasa? Waduh. Kasihan sih kalau nggak manjat, Kak. Yang atas tadi mungkin takut apa ya, dia menunggu barangkali. Sambil ini dulu ya, pertanyaan dari Yang Mbak degan Fanda ya? dulu, boleh nggak minum es degan tiap buka puasa? Oke. Oh, itu Saya sambil manjat. Jadi memang kalau kita di saat panas-panas segini yang terbayang itu adalah ada sirup, ada air kelapa, lalu dibaring degan, enak banget es buah dengan ini ya. Nah, kalau misalnya kita setiap buka, sebenarnya enggak masalah asal waktunya kapan. Jadi kalau sudah maksudnya pertama kali, maksudnya saat azan, lebih baik air putih dan kurma. Air putih ya, dulu nih yang masuk. Kurma atau takjil tadi. Ya, Jangan langsung kena es. Oh gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah habis sholat taraweh, kadang kan bau haus, kayak gitu, enggak apa-apa. Karena tadi idolanya degan. Tetapi yang mungkin perlu diperhatikan ialah gula. Gula, Mbak Fanda. Gulanya tadi gimana coba? Jangan-jangan itu gula pakai, kalau beli ya di jalan itu kita nggak tahu kan? Ya tapi kalau udah yakin, enggak Mbak, Kak tuh nih asli di sini, gula asli, ya tidak apa-apa. Oke, atau mungkin tipsnya nggak pakai gula aja, nanti gulanya kita ngasih dari rumah mungkin. Boleh kayak gitu. Biar bisa tetap minum degan. Nah, ini tapi masalahnya nih ibu hamil, berpuasa, bekerja, betul, haus ini. Jadi begitu ada nih saya langsung pengen glek-glek. Nggak boleh ya? Iya, jadi lambungnya sudah lama tadi kosong, sekian jam lama ya. Kemudian tiba-tiba di saat maghrib langsung kena yang dingin. Itu kan khawatir juga, apalagi kalau hamil. Takut terjadi malah kayak lambung menjadi tidak nyaman. Nggak nyaman justru ya. Ditahan dulu mungkin ditahan dulu kalau ini ya, minimal air putih itu tadi air ya putih, sama kurma. Atau misalnya anget nggak apa-apa. Anget malah nggak apa-apa ya. Iya. Jadi biar nggak kaget. Baru setelah landai, boleh minum. Mulai makan masuk, ada takjil masuk. Itu ya Mbak Fanda. Mbak Fanda ini hamil sudah berapa bulan? 7 bulan apa? 8 bulan kalau nggak salah. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak. Ini tadi juga ada lancar. Mbak Zuria ini, Mbak Zuria mau tadi. Jadi rujaknya mantap katanya, ini memang suka rujak. Rujak favorit memang. Iya. Ada lagi Mbak Hikmah nih, Hikmah Azahra ini baru pertama kali puasa dalam keadaan hamil. Oke, selamat ya Mbak Hikmah. Jadi semoga sehat terus, jaga kesehatan ya. Betul. Jangan lupa untuk dengan kehamilannya tersebut kita perhatikan untuk memenuhi kebutuhan gizinya tadi ya Mbak. Oke, tetap diperhatikan untuk kebutuhan gizi selama hamil itu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan, mungkin yang ingin bertanya lagi bisa di kolom chat. Oke. Salah satu tip lagi Kak, ketika kita sedang bulan Ramadan gini, kemudian hamil ya, karena kan tadi kita nggak bisa langsung dengan porsi besar. Jadi bisa disiasati dengan setelah tarawih tadi bikin snack. Setelah tarawih bikin snack yang mungkin cocok untuk yang hamil. Yang ini Kak, tetap ada kandungan buah atau sarinya, bisa pai buah kayak gitu Kak. Jadi menyiapkan menu yang tidak harus nasi, tapi sifatnya snack saja. Nah, tapi di situ ada irisan buah. Kalau misalnya
aduh mbak kok pahit dadak angel banget sih bikinnya. Nggak apa-apa, yang lainnya kroket misalnya. Kalau Oh, kroket kroket nih. kentang, Waduh, itu nah, kesukaan saya. kroket kentang kan ada wortelnya, ada Jadi dibanyakin ya, mungkin bisa agak dengan biasanya buat nyarek kroket apa, maksudnya kan wortelnya satu, nah ini mungkin dua gitu ya dimasukkan ya. Mungkin dimasukkan. agak berbeda nanti apa istilahnya penampilan dan rasanya, tapi saya yakin lebih enak itu, lebih enak. Jadi tidak harus terhalang dengan puasa ini lalu kebutuhan gizi hamil tidak terpenuhi. Tetap bisa dengan mensiasati di saat habis sholat taraweh atau sholat isya, Baik. makan snack. Nggak terasa nih Kak, kita sudah setengah jam nih, sudah 30 menit. Nggak Nggak terasa ya. Soalnya yang dibahas makanan ya. Jadi nggak terasa. Tapi bunda-bunda di rumah, menarik sekali yang disampaikan oleh Kak Tuni tadi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya ambil nih Kak. Jadi yang bisa isi piringku tadi, kebutuhan gizi seimbang. Ini yang kita terbiasa dengan nasi yang satu porsi lebih banyak daripada sayur, harus dirubah mulai sekarang nih. Nah gitu. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk ibu hamil nih, betul semua, ya Kak ya? Jadi untuk semua, terutama yang ini ya pengen diet kayak saya ini wajib dirubah. Jadi menarik sekali tadi penjelasan dari Kak Tuni. Sayurnya lebih banyak, 2 kali lebih banyak dari nasi gitu, betul Kak Tuni? Separuhnya dari piring itu kan ada nasi dan lauk. Nah, separuhnya lagi isi sayuran dan nah, porsinya sayur ya berimbang. Jadi misalnya kita taruh di piring nasi, nah sayurnya itu ya kayak podo kita punya isi piringku nanti coba kita fotokan nanti kita upload di FB Kak nanti yang tak tolong ya. Iya, jadi isi piringku ibaratnya sebenarnya gizinya gizi seimbang ya Kak ya, cuma jadi biar mempermudah. Nah, biar lebih memahami ya, mengingat isi piringku itu donok sayure. Jangan terbalik. Nanti kita fotokan, kita share di FB ya. Oke. Kemudian sebentar Kak, saya jadi ingat orang sini tuh sukanya rawon kayak gitu ya. Soto. Ya. Nah, kadang-kadang kita aduh, di mana ini sayurannya betul. Jadi di setiap menu rawon hadirkan kecambah, Kak. Nah, jadi kecambah kecil itu kan memang pasangannya. Kalau nggak suka kecambah mentah mungkin bisa digodok sebentar ya. Iya. Atau terpaksa juga akhirnya harus menyediakan buah ya kalau misalnya memang nggak masuk. Kadang-kadang memang ada yang nggak suka kecambah kecil itu ya. Oke. Soalnya kalau rawon mau saya suruh campur wortel ya kayak aja juga. Ini Kak, inilah apa namanya yang biasanya saya suka itu rawon sama ini putih apa? Labu putih, labu Cina. Boleh ya? Boleh. Itu termasuk sayur nggak? Nggih. Jadi labu termasuk sayur. Kemudian kalau soto. Nah di soto nih gimana nih? Jadi sama juga soto. Sandingkan soto dengan kecambah. Tetap dengan kecambah, soalnya apa kalau saya suruh sayur lain nggak matching gitu. Nggak matching. Mau dimasukkan wortel. Ada lagi di sini gopis Kak ya? Iya, biasanya sama gopis juga. Jadi menyandingkan soto rawon tetap dengan sayuran. Ini menarik karena kalau sahur itu biasanya kan pengennya yang apa namanya yang praktis. Nah yang tinggal nyetek mungkin menyiasatinya sayur tetap masuk dengan cara begitu ya. Apa itu? Sate gulai mantel. Waduh, ini enggak apa-apa juga. Jadi dengan gizi seimbang itu jangan terbelenggu oleh Fajar sate gulai mantul. Nah, ini sate gulai gimana masukkan? Boleh nih, sayurnya nih. Kalau sate gulai, Mas Gunawan ini kayaknya suka sate gulai. Jadi satu gulai memang mantul ya. Apalagi kalau apalagi siang-siang begini bayangkan sate gulai. Baik, jadi pusing. Disandingkan dengan acar Kak. Aduh, saya langsung jadi ada pelanggaran itu kan ada wortel atau timun. Ya kan timun. Boleh. Selain kalau yang hipertensi. Jadi kalau yang hipertensi, ya Kak, ibu hamil itu kadang mengalami hipertensi juga. Gitu. Ya mungkin ya kadang-kadang karena malam mulai gelisah karena mungkin perut semakin besar, jadi kan tidur kurang nyaman.
Nah, Iya, kadang-kadang betul. Kalau sudah, terbawa ke tensinya kan. Nah, jadi seperti oh, itu harus mengurangi asin. oke. Lalu hindari yang sering digoreng pakai santan kayak gitu. Nah, loh, nah Hmm. loh. Hindari yang mungkin kalau biasanya santannya Bersantan. pakai 1 kelapa, Hmm. seperempat aja. Mungkin Iya, gitu ya, Kak iya. ya. Mm-mm. Oke, Kurangi. jadi tolong dikurangi santannya, Mm-mm. Bunda. Lalu apa lagi? Gorengan. Gorengan. Gorengan Mm-mm. juga Karena kan harus. lemak itu selain kita merangsang apa ya? Kalau puasa terutama kan Mhm, merangsang rasa haus tadi. mhm. Di dalam lemak takutnya terjadi apa kolesterolnya kayak Iya, gitu. mungkin Karena selama hamil ini dibatasi dulu dibatasi ya. aja. Yang bisa direbus, direbus dah Apalagi gitu riwayat ya. seperti hipertensi tadi saya Apalagi yang bilang. punya riwayat ya, Mm-mm. riwayat darah tinggi Oh, ada kalau itu. ininya Jangan bilang. lupa tablet tambah darah. Mantap. Iya ini Pak Hari nih. Ini Harus Pak Hari mana ini ya. kok nggak ikut di sini sama kita Iya, nih? jadi benar tetap dengan mengkonsumsi tablet Tambah tambah darah. darah. Iya, ini ada Ibu Reni Windy, Ibu Bu Camat nih, Bu Camat. Terima kasih Ibu Reni. Bu Reni Abbas ini Iya, luar oh biasa iya. selalu mengedukasi, Iya, matur nuwun sharing bertemu lagi. ilmunya. Dulu Bertemu waktu lagi terima PKK kasih. saya sering bersama Bu Reni Iya, waktu di ini iya. Kapan-kapan Mayangan. nanti kita ini apa online juga sama Bu Reni. Oh, seru deh, seru. Bersama-sama di sini. Oke, Mm-mm. nanti kita catat bulan, kita jadwalkan. Oke, Pak Hari jangan lupa minum tablet tambah darah. Mm-mm. Terima kasih. Di rumah memang pakai labu putih kalau buat rawon biar ada Wah, seratnya meskipun meskipun berlemak berlemak banyak. banyak. Oh, masih ada berlemaknya. Iya. Siap, siap, siap. Orang sini memang dicampur dengan labu ya kalau rawon Iya sih, sering bikin. lebih enak sih memang Mbak Uris punya Lia. Lapar jadinya, makan. Iya. Ini Mbak Lia nih hamil ini, lagi Oh, hamil nggak oh. apa-apa makan aja karena memang nggak puasa kayaknya ini. Oh, kalau lagi nggak puasa ya nggak apa-apa. Kalau Cuman yang puasa jangan. tetap apa namanya memperhatikan untuk gizi seimbangnya tadi. Iya. Nah Kak ini kayaknya sudah Iya. melebihi waktu. Waduh, wah, kena acas ini kalau Kena kita cas. Tapi luar biasa ini tadi sharing ilmunya bermanfaat banget. Jadi banyak apa istilahnya sebenarnya sih mungkin bunda-bunda sudah pernah dapat edukasi dari yang lain juga. Ini refreshing mungkin ya. betul. Refreshing untuk menyadarkan diri kembali dan merubah perilaku. Perilaku untuk berpola hidup sehat Hidup sehat. dengan gizi seimbang. Betul, betul. Nah, ini oke, kita kemarin kita sempat ini ya mengadakan apa yang tips terbaik nih. Wah, tips terbaik. Oke, kita sambil yang mana tadi? Oke. Mas Fajri ada. Mas Fajri? Ya. Pakai penyakit. Oke, enggak apa-apa. Biar apa muncul lagu-lagu yang tadi lagi apa? Ah, begitu. Oke, sambil ini jadi kita memilih ini yang jurinya siapa aja ini yang jurinya? Yang dipilih yang mana ini? Saya nggak bisa memilih kalau saya nggak pinter milih ini. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman, bunda-bunda yang kemarin sempat mengirim tipsnya, sharingnya. Oke, yang sudah meluangkan waktunya ngirim sharing berbagi bersama kita pengalaman-pengalaman saat hamil maupun apa ilmunya. Ini ada banyak siapa aja tuh. Menarik sekali ya, mungkin dari Mbak Mujiati. Mbak Mujiati, terima kasih juga nih yang pertama kemarin. Oke, puasa full, nggak bolong meskipun hamil. Nah, bagus nih. Alhamdulillah Mbak Retno nih, wah lengkap banget nih. Mbak Retno terima kasih. Mbak Vanda juga, wah unik nih, ya, unik juga nih yang Mbak Vanda tips ibu hamil saat puasanya. BUMIL, waduh ini dijabarkan satu-satu BUMIL, bumil gitu ya. Bagus luar biasa. Mbak Iva Yulia juga, wah ini lengkap juga nih.
Mbak Sri Haryani. Mbak Sri Haryani ini lengkap juga nih. Aduh. Terima kasih Puskesmas Jati, terima kasih juga. Kemudian Mbak Zuhriani, Nyonya Sahar. Saat aku hamil anak pertama dulu puasanya full. Alhamdulillah, tapi ya gitu. Makan saat sahur makannya banyak, minum air putih juga banyak. Wah, keren nih. Keren. Begitupun juga saat buka. Betul sekali. Pak Hari, wah Pak Hari, tips puasa bagi ibu hamil. Wah, terima kasih Pak Hari. Mbak Hikmah Azahra, hai Bun, tips dari aku yang baru pertama kali puasa. Oh ini baru pertama kali yang tadi ya Mbak Hikmah Zahra. Saat hamil anak pertama, alhamdulillah dari awal puasa sampai saat ini tidak ada keluhan sama sekali. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Bayinya ngerti. Bayinya ngerti, tapi aktif bergerak. Oke, nanti untuk pemenangnya saya nggak pintar jadi juri, jadi nanti ada juri khusus di belakang saya, di belakang layar ini. Oke, sedikit mungkin saya jelaskan tips-tipsnya ya. Jadi saya nyambung dari sebenarnya tadi sudah dijelaskan banyak nih sama Kak Tuni. Nah, tapi banyak pertanyaan juga nih Kak, sebenarnya ibu hamil boleh puasa nggak sih gitu. Jadi sebenarnya kalau dari agama itu sebenarnya tidak wajib puasa, dan karena bisa diganti di hari lain, katanya sih begitu Kak. Jadi tapi gimana nih kalau yang tetap ingin berpuasa kekeh nih gitu ya, saran saya bolehlah berpuasa, tapi tetap konsultasikan dengan bidan atau dokternya dulu gitu. Karena kenapa, kondisi orang hamil tiap orang itu tidak sama. Mungkin saat ini kehamilan dia yang kedua misalkan, hamil pertama nggak apa-apa, yakin nih hamil yang sekarang juga nggak apa-apa, belum tentu. Jadi kita konsultasikan dulu sama bidan atau dokter. Kalau sudah oke, ada lampu hijau dari bidan atau dokternya, silahkan berpuasa gitu. Nah, ini tipsnya apa aja nih? Nah ini, jadi nyambung ya sebenarnya, nyambung dari ini kebalik nggak kalau gini? Bisa. Enggak ya, oke. Yang pertama kita buat agenda makanan. Kenapa nih? Ini nyambung banget nih dari Kak Tuni tadi, betul ya? Agenda makanan itu kan masuk bagaimana menu, menyiapkan menunya, jadwalnya. Jadi mungkin juga biar kelengkapan gizinya betul terarah ya Kak ya. Jadi misalnya buka nanti apa, lalu habis terawih aku makan apa, kayak gitu. Terus nanti sahur itu apa, sudah mempermudah juga sih buat ibu-ibu, bunda-bunda, apalagi takutnya buka kulkasnya gak ada isinya, itu aku sih bingung. Adanya telur misalnya. Jadi bingung, wah ini aja dah, sayur nggak ada, buah nggak ada, yang penting telur sama mie. Iya, kerupuk gitu, mantap, sambel masuk gitu. Oke, jangan lupa buat agenda. Ini gimana nih Kak, kalau pengen tahu, kan kalau buat agenda nggak semua orang bisa nih. Nah, mungkin kita cari-cari ilmunya, bisa ditanya ke bidan, tanya ke ahli gizi di puskesmas ya. Kita di Kota Probolinggo ini kan semua puskesmas ada ahli gizi. Ada ahli gizi. Kemudian juga ada bidan, ada Bu yang bidan bisa membantu para ibu hamil apabila ingin menyusun menu dalam puasa ini dan memenuhi kebutuhan gizi seimbang tadi, termasuk untuk jadwalnya. Misalnya habis sahur apa ya, kayak gitu. Kita di puskesmas habis tarawih. Iya. Memang kalau hamil diusahakan habis tarawih ada makanan utama yang masuk, karena kebutuhannya kan tadi dua kali. Iya. Takutnya nanti kalau tidak terpenuhi kebutuhan karbohidratnya, lalu menjadi kecil kayak gitu kan nanti janinnya ya, perkembangannya tidak baik, kurang bagus mungkin ya. Iya, jangan sampai kita ingin beribadah tapi terabaikan yang karena memang tadi seperti Kak Ada bilang, orang hamil dapat rukhsah atau keringanan. Gitu. Iya. Tetapi ketika kita melihat kondisi dia misalnya kuat, kemudian setelah periksa ke bidan tidak masalah, tensinya normal, yang lain baik,
dilanjutkan aja puasanya. Lanjut. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya setelah buat agenda makanan. Oh ya, di Puskesmas Jati juga ada ini, ada pojok gizi, Kak. Iya, Jadi ada betul. pojok gizi. Silahkan yang ingin berkonsultasi, yang ingin membuat agenda makanan. Ada Bapak Hari kan? Ada ya, di Pak sini. Hari. Akan Mana siap- Pak Hari nih? Pak Hari Nah, mana ini? akan siap membantu. Misalnya ibu hamil ingin bikin siklus, istilahnya siklus menu mungkin kayak Siklus gitu. menu. Siklus menu. Iya, jadi silahkan bisa datang ke Puskesmas Jati Nah, ya. boleh dengan ingin konsultasi Ingin lebih konsultasi lebih gizi, detail di sini ya tentang betul. menu Menu untuk ibu hamil. atau buat jadwal agenda makanan, boleh dah, kita tunggu ya. Oke, selanjutnya asupan nutrisi. Nah, ini sudah dijelaskan panjang lebar tadi sama Kak Tuni ya, slide ya kita. Nah, istirahat yang cukup. Betul Artinya banget itu. istirahat cukup ini kita istirahatnya diusahakan siang, usahakan istirahat walaupun 10 sampai 15 menit saja. Iya, Ya, ini untuk ibu hamil ya, ibu hamil. Jadi yang udah hamil juga istirahat cukup deh, Pak. yang tidak hamil. Aku udah hamil, Oke, soalnya oke. aku harus cukup juga istirahat. Jadi nggak khawatir kerja terus nanti malah di ini. Kalau Ini kerja ya. memang Iya, boleh nanti saya usulkan. Oke, jadi kalau malam minimal kalau malam 8 jam ya, 8 jam, 6 sampai 8. ya. Kalau siang yang ini yang suka kadang nggak istirahat ya. Nah, usahakan Bisa. istirahat Bisa. walaupun tidak sampai tertidur, paling tidak rebahan Layah-layah. 10 sampai 15 menit ya. Kalau terlalu lama kebablas namanya. Apalagi buat yang kerja ya. Oke, ini batasi aktivitas wajib ya kalau sudah ibu hamil. Ini juga disarankan untuk membatasi aktivitas. Nah, untuk yang Ojo kerja, kesel-kesel ya. ojo kesel-kesel. Kalau ibu rumah tangga, ojo kesel-kesel, betul. Karena ibu rumah tangga ini 26 jam kerjanya. Orang ini ganti juga. Jadi luar biasa, ibu rumah tangga lebih ini kerjanya malah 24 jam. Jadi ojo kesel-kesel katanya Kak Tuni. Nah, untuk yang bekerja boleh nih sambil konsultasi sama istilahnya dari hati ke hati, kita ngobrol sama atasan. Kalau dia kerjanya di lantai 2, sementara hamil besar saya di lantai bawah dulu deh gitu. Mungkin istilahnya kalau nggak kuat bisa dibicarakan dengan atasan ya. Intinya ojo kesel-kesel ya. Jadi stres, kelola stres. Nah ini dia, ini nih, ini yang yang nanti juga ini Kak. Jadi ada ketika kita stres ada hormon kortisol yang keluar, di mana nantinya akan membuat kalau hormon kortisolnya sudah tinggi juga bisa bikin asam lambung, bisa resiko untuk darah tekanan darahnya meningkat, juga itu seperti yang itu. tidak bagus. Jadi Itu yang harus kita jaga. kelola stres maksudnya itu menghindari yang terlalu pikir-pikir Pikir berat kayak gitu. iya. Dibikin enjoy saja. Banyak-banyak Mungkin. bersyukur. Mungkin kuncinya di situ Kak. Jadi ketika hati kita itu bersyukur, insya Allah kayak kondisi lagi pandemi, lagi seret Lagi misalnya, seret ya, kita ada seretnya ya. kita kembalikan Iya, sekarang semuanya kondisi lagi pandemi kepada ini Kak. Tuhan, kepada Allah, sehingga mencoba untuk minta tolongnya ke Allah. Kalau lagi pas beban mungkin kan kalau namanya perempuan itu kadang-kadang nggak iso ngomong itu kan jadi akhirnya kayak tertekan. Nah, hindari yang sering tertekan itu. Makanya kalau mau curhat, kita cari curhat yang Hindari sehat. gibah. Kadang-kadang Hindari perempuan gibah itu juga kan ya. pengennya curhat Kak. Nah, curhatnya itu cari curhat ke teman yang tepat. Nah, itu dia. Jangan sampai Sehingga curhatnya ke tempat yang salah, gitu ya.
Harus bukan malah pintar-pintar, Kak. mengedungkan hati. Ki kok ngomongnya malah kayak anu ngene Kak, Ustadzah. sinetron ya. Ya Ustazah. Oke, baik, kita lanjut Kak. Nah, olahraganya olahraga ringan. Jadi aktivitasnya juga aktivitas ringan ya. Jadi olahraga berat yang biasanya dilakukan itu dihindari ya, nggak boleh. Karena khawatirnya malah menambah beban justru. Ya, boleh Hindari angkat olahraga. besi jangan. Angkat besi, angkat tangan. Angkat tangan. Nggak boleh ya. Ini mungkin Ya. olahraganya pagi-pagi jalan itu ringan banget. Mungkin ada kelas hamil di sini Kak. Ada setiap bulan Kak. Bagus Setiap itu bulan. kan. Jadi bagaimana lebih terarah untuk gerakan maupun Iya. ininya ya. Iya, sebenarnya Tutorialnya kayak gitu. ini jadwalnya kelas ibu hamil saat ini. Cuman karena lagi puasa Betul. kita online kan gitu. Online. Iya. Jadi mungkin yang Kan kemarin- semacam yoga kayak gitu lebih ini ya. Betul, kayak itu. semacam menenangkan pikiran dan olahraganya juga Soalnya kalau ibu ringan. hamil itu saya yakin banyak macam yang dipikirkan. Banyak Mulai macam, nanti Kak. kadang-kadang khawatir ya apa janinku kayak apa Betul, ya kan? betul, Kemudian aku bisa nanti menyusui apa tidak. Jadi Betul. sudah banyak hal yang dikhawatirkan. Iya. Nah kayak gitu memang perlu untuk mendapatkan informasi yang benar. Lalu juga bimbingan yang pas gitu. Jadi dari medis, dari bidan itu Iya. bisa memberikan informasi yang Iya, benar. betul. Anaknya ke yang lain, takutnya malah ini kan Kak Oke, ya. iya, kita di Puskesmas Jati kita juga ada poli KIA. Nah, di ya. situ. Jadi mungkin yang pada saat ibu hamil sedang periksa konsultasilah ke kita, nggak apa-apa. Jadi Iya, biar jadi agak ringan, kadang kan kalau disimpan sendiri itu bikin Betul. ini ya tambah namanya beban kekhawatiran berat. itu dulu waktu pertama itu saya operasi, Iya. saya masih trauma, kadang Sampaikan, terjadi. betul, sampaikan apapun yang menjadi keluhan, yang menjadi pikiran, disampaikan dah. Yang penting tidak minta sumbangan mungkin. Proposal Bu itu. bidannya juga bingung nanti. Oke. Oke, wah ini sudah ada ingatan durasi. Ya, masuk aja ya. Sudah terpilih belum ya? Saya nggak bisa milih ini. Oh, oke. Oke, Kak Tony, terima kasih. Ini kita kalau ikut lomba nih, seandainya ikut lomba, waktu kita cuma 30 menit dan kita lebih waktu sebanyak hampir 30 menit juga. Kita di dis sudah. Oh, gitu. Kalau ini kena cas kita. Cas kalau di ini ya, di penginapan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih banyak. Ini karena obrolannya menarik, materinya juga pas ini saat bulan puasa. Sampai nggak kerasa lebih 30 menit, teman-teman. Iya. Kapan lagi agendakan untuk ASI eksklusif? Oh siap, ASI eksklusif. Catat Kak Ari. Kan nyambung juga ASI eksklusif ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hamil mempersiapkan diri untuk nanti memberikan ASI kepada bayinya. Siap. Ini kalau ASI menarik, kayaknya nanti kita jadwalkan juga Bu Reni Abbas ini nanti ya. Ah, Oke, terima kasih kehadirannya Kak Tuni. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini libur loh sebenarnya Kak Tuni ini. Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sukses selalu ya untuk Puskesmas Jati. Jati. Amin, doanya sama Dan semua semakin buat banyak semua teman-teman followernya. Puskesmas Kota Probolinggo Karena juga. dari para follower inilah kemudian nanti kita bisa berbagi info kesehatan dan sebagainya. Betul. Masyarakat semakin sadar akan kesehatan. Betul. Oke, ya? terima kasih Saya waktunya undur Kak diri. Tuni. Tiap terima kasih. Bye Kak Tuni. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus dulu buat Kak Tuni. Terima kasih banyak waktunya Kak Tuni. Oke, setelah ini kita kedatangan mahasiswa nih. Jangan beranjak dulu ya, kita kedatangan mahasiswa profesi kebidanan. Wah, ini luar biasa. Jadi tamunya pada hari ini ada Ketua Persatuan Gizi Indonesia cabang Kota Probolinggo,
kita juga terima kasih Kak Tuni. Sama-sama. Kita juga kedatangan para ini ya, para bidan-bidan senior ya tergabung dalam kemahasiswaan profesi kebidanan. Kita sambut mereka. Saya digempur ya. Oke, ini diketuai oleh siapa ini? Oh, ketuanya di sini ada yang di belakang kita. Yes. Oke. Gini, ini Kak juga aja ya kan Iya dong. mahasiswa ya? Oh, kita mahasiswa hari ini. Mahasiswa ya. Masker jangan dilepas biar tidak ketahuan kalau mahasiswanya agak ini sudah ya. Wajah masih mencukupi kalau mahasiswa lah. Oh, Oke. Oke. Kakak, nanti setelah ini acara ini kami serahkan sepenuhnya pada kakak-kakak semua. Kita di belakang menilai sebagai juri untuk memilih sharing terbaik. Oke? Ditinggal nih kita. Mohon maaf kita tinggal ya. Nanti kita umumkan kembali ya. Terima kasih. Oke, bye. Kita ketemu lagi bulan depan. Online atau offline nih bulan depan? Nanti tunggu kabarnya. Kita tunggu tanggal mainnya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Oke. Ada kesini lagi ya. Untuk saya ngumumin. harus ke dinas dulu. Nanti kalau saya tidak ke dinas, saya dimarahi teman-teman satu puskesmas. Oke, kita lanjutkan bersama kakak-kakak cantik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami semua di sini. Wah, keren banget ya apa yang di-sharekan ilmu-ilmunya dari Puskesmas Jati. Kita tadi di belakang nungguin share ilmunya dari Kak Tuni, dari Kak Arda. Impor ya Kak Tuni itu. Oh iya, impor banget Puskesmas Jati gitu ya. Keren sekali. Dan terima kasih kepada Puskesmas Jati telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan penyuluhan online ya. Oke, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Kurang lengkap. Tak kenal maka tak sayang. Itu maksudnya sayang berbeda. Mungkin lagi puasa ya. Iya, lemes. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Kenapa tetap nggak sama ya? Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Kali ini kami akan berkenalan diri. Kami dari mahasiswa D4 Profesi Bidan Stikes Hapsawati Pesantren Zainul Hasan Probolinggo. Dan di sini kami mewakili kami di kelas C Kota Probolinggo kelompok 3 ya. Kami di sini hanya meminta waktu sebentar saja untuk tips tentang menyusui. Tadi kan sudah ada tips kehamilan, kemudian tips puasa selama gizi, menyusui, puasa selama hamil, gitu kan ya. Nah, kita akan membahas tips sedikit tentang puasa saat menyusui. Ya. Kemudian tips sehat menyusui, puasa menyusui. Iya, tips sehat puasa saat menyusui. Nah, di sini ada Bu Bidan-bidan kece kita yang dari tadi menunggu di belakang tim gorengnya dari Puskesmas Jati dan sekaligus mahasiswa Stikes Profesi Bidan dari Hapsawati. Sejenak saja kita akan membagi tips tentang puasa saat menyusui. Oke, di sini ada kakak ya, aku panggil kakak. Ya, kakak aja lebih muda ya. Kakak muda. Muda dan fresh. Lebih fresh ya. Biar makanya bener sama Kak Arda nggak usah buka masker biar kelihatan dan nggak kelihatan aura-auranya ya. Biar kita tetap kelihatan, tetap mahasiswa. Oke. Oke, kali ini tips yang pertama akan disampaikan. Ada 7 tips ya Kak ya? Oh siap. Ada 7 tips tentang puasa sehat alami. Tips pertama dari mungkin Kak Bidan Zahira dan kakak-kakak teman-teman yang lainnya. Kami persilakan. Yang pertama, perhatikan usia bayi ibu-ibu. Jadi kalau bayinya kurang dari 6 bulan, sebaiknya dipastikan nggak puasa dulu. Dan kalau bayi itu lebih dari 6 bulan karena sudah mendapatkan makanan pendamping ASI, jadi
insya Allah sudah boleh untuk melakukan puasa asal ada konsultasi dari bidan atau dokter Anda sekalian. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang untuk tips pertama. Kenapa Kak dari tadi ya kita? Kenapa? Ada suara nyanyi-nyanyi bengok-bengok tadi. Oke, Untuk yang ini. pertama tadi sudah dijelaskan sama Kak Bidan Zahira, kemudian yang kita lanjut ke Kedua oleh Kakak Aris. Oke. Yang kedua itu perbanyak minuman. Perbanyak minum. Boleh air putih, boleh dari buah yang kandungan airnya banyak, dan minimal 8 gelas per hari atau 2,5 liter. Lebih banyak, lebih oke. Kenapa harus seperti itu? Jadi di sini caranya hampir sama, jadwalnya hampir sama dengan yang tadi ibu hamil. Jadi mau buka 1 gelas, setelah makan makanan yang manis 1 gelas, kemudian habis taraweh, kemudian 242 ya Kak Aris ya. Kenapa? 242. Iya. Jadi kiatnya kayak kalau kita periksa ibu hamil 242. Jadi 2 saat buka, 4 saat malam hari setelah berbuka, taraweh, kemudian 2 setelah saat sahur ya Kak Aris. Jangan Oh, sahur, iya. nanti imsak. Iya. Iya. Nanti subuh. Ya, nanti Itu keburu kan imsak. tinggal memodif sendiri, jadi tidak mungkin langsung 4 gelas langsung diminum, kan tidak mungkin ya. Jadi Oke. monggo nanti di variasi tersendiri. Asalkan tetap 2 liter Kak ya. Iya. Siap, tahu. Oke. Yang Lanjut ke selanjutnya. Kakak Susi. Oke, yang selanjutnya tetap konsumsi makanan yang bisa memproduksi ASI, memperbanyak produksi ASI. Misalkan contohnya pepaya. Pepaya, wah banyak Iya. sekarang tadi lewat jalan-jalan kemana-mana. Pepaya murah sekarang Kak ya. Iya. Itu bisa Buah dibeli naga ya Kak ini ya. juga bisa ya? Bisa. Apalagi Kak? Daun katuk, Oh. sayurnya pakai daun katuk. Tiba sayur bening gitu ya Kak ya. Seperti yang tadi yang dijelaskan sama Kak Tuni sama Kak Iya. Arda, kelor. Ya kelor murah meriah. Memperlancar juga Memperlancar asinya. juga ASI dan banyak Iya. banget di Kota Probolinggo. Ya, pasti akan gampang menemuinya. Oke. Oke. Kita lanjut. Saya lagi ya. Monggo Kak, ini aja Kak, yang ini Kak belum Kak, kelewatan Kak. Oke. Ini untuk memerah ASI Heeh. itu dianjurkan lebih banyak dipersering saat malam hari. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kalau siang mau tidak mau energi kita untuk berpuasa maka ASI akan sedikit berkurang. Malam kita asupan gizinya kita perbanyak, ASINya juga akan produksi lebih banyak. Kenapa? Akhirnya untuk ibu menyusui dipersering untuk Malam hari ya Kak ya. malam hari. Bisa untuk stok juga ya Kak ya. Iya, Jadi siangnya kita punya stok dan malam harinya itu ya Jadi Kak ya. ada simpenan ya. Simpenan Iya, ya Itu Kak. bagus banget buat ibu yang bekerja. Ya, betul Ya, sekali. jadi ada tips ibu bekerja bisa mompa sambil menyusu waktu cuti juga bisa ya, dipompa taruh kulkas, nanti kalau sudah bekerja bisa diangetin lagi siapkan gitu ya. Sip Oh sekali. iya kakak, satu Ya. lagi Oh. itu tadi kita punya Gojek ASI. Oke. iya. Jadi ibu bekerja mumpung ingat Ya, ya. siap. Kita punya Gojek ASI ya. Di Puskesmas Jati itu ada namanya Gojek ASI. Apa sih Gojek ASI itu inovasinya? Silakan Kak Aris. Jadi di kita ada yang misalkan ibu menyusuinya bekerja memompa ASINya, itu kan kita kesulitan untuk misalkan tidak ada Transportasinya kulkas, gitu ya. Jadi itu akan langsung diantar sama Gojek ASINya untuk di rumah diberikan ke Hati bayinya ya. atau untuk stok cadangannya. Jadi biar ASI tetap Terjaga ya Kak ya. juga bagus. Dan ini juga kita memakainya Gojek ASINya enggak cuma sekedar dibawa kayak yang gosen atau kurir biasa, tetap pakai Kualitasnya ini, iya, terjaga ya terjaga. dengan Tetap full terjaga dengan full pack ininya. atau ini Iya. ya. gitu. Dengan Wow, jadi keren banget ya ada inovasi Gojek ASI. dari Puskesmas Jati ya. Sangat membantu banget buat ibu-ibu bekerja ya. Jadi bisa by telepon atau apa gitu Kak. Bisa, iya, Bisa. ya telepon. Oke, Tapi jadi ya ini tetap ada ongkirnya loh ya. dan tetap menyesuaikan protokol kesehatan mungkin ya. Masih ada prokesnya. Sesuai prokes ya. Iya, Jadi aman ya, tidak usah aman khawatir jangan ya ibu-ibu khawatir. sekalian. Ibu-ibu yang bekerja yang di kota mungkin ya khususnya Iya. mungkin bisa mengikuti inovasi Memanfaatkan Gojek ASI kita. inovasi Puskesmas Jati Gojek ASI tadi. Mungkin ada tips berikutnya Kak. Tadi ada yang kelupaan ya. Jadi
ibu hamil juga harus memperhatikan komposisi dari nutrisi yang dikonsumsi. Jadi tetap harus mengandung lemak, protein, dan juga karbohidrat. Jadi jangan sampai kita hanya karbo aja atau hanya protein aja seperti itu. Sehingga Nanti nasi sayurannya sama bergedel gitu kalau bisa Iya, jangan ya. Tapi jangan harus sama-sama ditambahin karbo ya. bergedelnya ditambahi Dengan sayur-sayuran atau iya, daging iya. seperti itu. Sama seperti yang dikatakan sama Kak Tuli Ya, tadi iya. ya. Jadi ada isi piringku, ada gizi. Jadi hampir sama ya, gizi ibu hamil dan gizi menyusui itu hampir Iya. sama, dan bahkan bisa lebih banyak yang gizi menyusui. Iya. Karena apa? Karena 2 kali. Siap. Iya. Itu. Ada tips lagi Tips Kak? selanjutnya Kak Susi. Istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, berhenti puasa kalau sudah merasa tidak sanggup. Angkat tangan ya Kak Berarti kalau nanti nggak sanggup. diganti hari lain itu tadi atau vidya tadi nggak Kak ya berarti ya? Oke, Ya. berarti ada tadi 7 tips yang bisa 7 tips. dilakukan Tujuh. bahwa di puasa untuk puasa dalam menyusui itu masih bisa diperkenalkan asalkan ada beberapa tips tadi, dan konsultasi, jangan lupa konsultasi ke dokter atau bidan atau ke puskesmas setempat. Ya, betul. Tetap semangat ibu hamil dan tetap Jadi- semangat untuk yang menyusui. Semoga ASI-nya bisa sampai ASI eksklusif bahkan sampai 2 tahun ya. Ya. Wajib. Wajib punya Eman wajib. sekali itu. Eman bahasa Jadi apa tuh, kita eman bahasa apa ya? Bahasa kita. Eman? Bahasa Kita itu. menjadi ibu harus itu tadi. Gimana? Jadi untuk 7 tipsnya tadi, yang pertama perhatikan usia bayi ya Bapak ya Ibu-ibu. Yang kedua, Kedua, jaga nutrisi makanan, ketiga, konsumsi banyak cairan saat sahur dan buka. Keempatnya, konsumsi makanan yang dapat memperlancar ASI. Yang kelima, pompa dan menyusui semaksimal mungkin saat malam hari. 6, Istirahat yang cukup. Dan ketujuh, berhentilah puasa jika sudah tidak sanggup. Seperti itu. Jangan dipaksa ya, Ya, tapi kalau betul. kuat dilanjutkan gitu ya, puasa gitu ya. Tapi insya Allah kuat ya. Mungkin sekian dari kami, dari mahasiswa D4 Profesi Bidan Stikes Saladi. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Mungkin, oh ya, kita ingatkan juga untuk bulan depan itu ada juga kelas ibu hamil dan kelas imunisasi, karena di Puskesmas Jati ini setiap bulannya minggu keempat itu ada kelas ibu dan kelas imunisasi atau kelas gizi. Jadi nggak usah khawatir kalau hari ini nggak bisa nonton, bisa diulang lagi di Facebook Puskesmas Jati, atau nanti bulan depan kita nimbrung lagi bersama. Ya, betul Ya. sekali. Dan Jangan pastinya ikuti terus, siapa tahu ada door prize Hadiah atau menarik. oh Iya. tentu dong. Iya. Ini tadi hadiahnya belum di-sharekan ya pengumumannya. Kemudian nanti tetap sambil lihat-lihat Facebooknya Puskesmas Jati, jangan lupa. Oke, ini ada bisikan dari para panitia di belakang. Kita dari mahasiswa bisa untuk membacakan Membacakan. pengumuman hasil. Diberi kehormatan ya. Iya, terima kasih loh Puskesmas Jati. Alhamdulillah. Kemudian kita langsung aja bacakan Iya. siapa pemenangnya untuk komentar terbaik tentang tips puasa Saat saat hamil, apalagi saat pandemi seperti ini ya. Jadi sudah puasa ibu hamilnya, sudah masih kena ada pandemi, jadi Iya. harus benar-benar strong ya, ibu-ibu hebat di sana, ibu-ibu yang lagi puasa, ibu hamil, menyusui yang sedang puasa sekarang hebat banget. Kita acungi jempol 10, ada jempol 10 di sini, jempol 8 dari kami ya. Oke, pemenangnya dari tips komentar yang sudah masuk di Facebook Puskesmas Jati ada. ikut deg-degan aku ya. Oke, ini nggak ada suara. Karena ini hadiahnya menarik banget ya Kak ya. Ini hadiahnya menarik banget. Mas Fajri, Kak Fajri ya, nggak ada musiknya yang lagi. Iya Kak Fajri. Oh, seadanya ya. sudah. Kita harus menerima ya kalau puasa ini. deg-degan. Siapa Kak Ari? Oke, mana Kak Panitia? Ya, pemenang ada 2 ya ini ya. Yang pertama, keren. deng, Hadiahnya deng. nanti mungkin dari Puskesmas Jati dan disponsori sama Nayaki dan dari Puskesmas Jati ya. Iya. Yang pertama, pemenangnya adalah 1, 2, 3. Fanda.
Fanda. Ibu hamil ini. Iya. Ibu hamil. Saya sempat baca ya tipsnya, keren banget. Ada singkatan bumil. Jadi tadi ada bumil dari Kak Fanda. B itu apa, U itu apa, M itu apa, dan sebagainya. Nah, Kak Fanda juga kayaknya sekarang lagi hamil ya. Selamat ya Ibu Fanda, Kak Fanda. Kak Fanda ya. Oke, ini aku bacain ya bumilnya ini. Mungkin bisa dibacain B. B-nya? B. Banyakin minum. Ya, itu Oh. B. Upayakan asupan makanan bernutrisi saat buka dan sahur. M. Minum susu hamil saat sahur dan buka. I. Istirahat yang cukup. Dan L. Lebih baik batalkan puasa jika kondisi tubuh Keren. Jadi mudah diingat banget bumil ya dari Kak Fanda yang sedang hamil. Semoga sampai lahiran nanti Sehat juga terus ya. sehat, lancar, dan semuanya diberi kemudahan. Oke. Amin. Pemenang yang berikutnya adalah deng nggak ada suaranya ya, jadi aku pakai suara sendiri ya. Ini 1, 2, 3. Mbak Retno. Selamat Mbak Retno. Selamat Kak Mungkin Retno bisa- ya. Oh iya. Hadiahnya gimana? Diambil ke sini atau bagaimana Kak Ari? Diambil ke sini Hadiahnya pada dia- jam kerja ya. Hadiahnya bisa diambil Diambil ke hari sini. Senin pada jam kerja ya Ibu-ibu, Kak Fanda sama Kak Retno ya. Ya, kakak atau Oh, ibu ya? kakak deh. Kak Ratih, Kak Ratih. Kak Ratih. Tante, Bu dokter kami tercinta ya. Nanti bonus ini ya, bersihkan karang gigi. Oh, enggak ya, guyon. Saya mau kalau itu. Apa sih tips yang diberikan sama Kak Retno? Mungkin bisa di ini. Kenapa kok Kak bagus gitu? Retno, aduh banyak banget ya Kak Retno. Yang pertama mencukupi kebutuhan cairan ya. Yang kedua membatasi minum berkafein. Ketiga menu makanan dengan porsi yang seimbang. Yang keempat ketika berbuka membatasi konsumsi makanan minuman mengandung gula yang tinggi. Yang kelima minum vitamin dan istirahat yang cukup, dan itu yang tips yang kelima yang terakhir ya. Terima kasih ya Kak Retno ya, tipsnya bagus banget. Jadi sudah ada pemenangnya ya. Sekian dulu dari kami. Kami mewakili dari Puskesmas Yati mengundurkan diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Tetap ingat aksi eksklusif adalah yang terbaik ya. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bulan depan. Yes. Yes. Miring ini. Mungkin ada Kak. Ayo Kak Fajri, Kak Fajri, ayo. Kak Aris. Lansia nomor 6.